Halo semuanya, ini jadi video pertama gue sih belum live streaming juga sih, ntar aja ya kalau udah agak santai, gue mainin FM 2021, nggak dari awal sih ini gue ceritainnya, mumpung udah di tengah, dan gue mager juga kalau ngulang lagi ya. Jadi kita mulai masuk, jadi gue pakai Juventus, ya emang udah tim yang udah gede sih, udah enak, bukan tim yang masih kecil. Cuman menantang nih kondisinya nih. Jadi kemarin tuh gue masih coba-coba, masih banyak melakukan eksperimen-eksperimen yang ternyata gagal eh, di paruh pertama. Jadi kalau mau gue review saat ini, posisi gue ada di peringkat keempat, udah di week ke-30. Posisinya gue udah kalah di Coppa Italia, cuman gue masih main eh, di Liga Champion ke semifinal. Nah, ini mau lihat rekapannya. Sebenarnya gue di awal musim tuh cukup bagus meraih kemenangan, cuma langsung kalah nih lawan Napoli nih di pertandingan keempat gitu. Tapi di situ habis itu bagus lagi sih, menang-menang terus sih gitu. Waktu itu gue galau, gue pengen make dua striker di depan, tapi gue pengen juga tengahnya banyak gitu. Akhirnya solusinya gue make 4-3-3 aja deh. Tapi 4-3-3-nya tuh masuk ke sayap sih, ke inside forward sama inverse winger. Ini komposisi yang sekarang nih, yang harapannya gue bisa ngejar ketertinggalan di liga sih, sama ya kalau bisa ngejar dapat Liga Champion juga gitu. Dan untuk timnya sendiri ada beberapa yang berubah dari settingan awalnya, kayak Cielini tuh dia pensiun gara-gara cedera panjang di cerita FM gue ini ya. Terus apalagi yang berbeda ya? Paling dari segi gua minjem Isco. Isco dari Madrid gua ambil untuk masuk ke tim gua. Sisanya paling gue masukin beberapa pemain muda. Kayak ada Lucas Rosa, Nikola Sekulov, ada juga nih Felix Juan gue bikin. Lalu ada siapa lagi pemain muda yang gue promoin ya? Kalau ini udah tua nih. Ricardo Capellini, walaupun ternyata kurang bagus juga. Dan yang keren ini nih, Giuseppe Leoni lumayan nih buat jadi ball winning midfielder. Cuman emang lagi pada turun semuanya ininya. Ntar kita coba latih lagi biar dia kenceng. Sama ada Hamza Rafiah. Nah, terus apa target yang ada di video ini adalah gue harus bisa terus menang. Jadi di sini masih ada sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan lagi, di mana gue harus menang ini semuanya nih, jangan sampai ada kalah. Dengan asumsi Milan bisa kalah 5 kali dari 8 pertandingan. Mustahil sih ya, biar gue bisa juara. Cuman udah mustahil sih. Jadi target jangka pendeknya sih yang setidaknya bisa mendekat ke posisi 3 atau 2 deh. Gitu, sama target bisa menjadi juara Liga Champion, yang di semifinal gue ketemu Chelsea. Nah, pertandingan terdekat ngelawan siapa? Adalah lawan Bologna 4 hari lagi. Ya, kita tunggu sambil santai ya. Oke, kita lihat trainingnya. Carlo Pinsoglio di gue ini bakal pindah klub nantinya. Nggak ada kritik, cuman mau ngelatih individu juga nih. Tadi kayak Leonnya, ternyata Leon itu turun dia. Leon itu pengen gue latih. Dia lebih ke quickness-nya aja kali ya. Ya bertahap. Mungkin nanti kalau misalkan lu ada masukan juga nggak apa-apa ya. Gue juga bukan orang yang jago-jago banget nih main ginian. Iya, oke, aman sih. Iya, no problem. Oh ya, training kita mau ubah recovery. Jujur gue kalau yang jadwal padat gini gue nggak mau berani ngotak-ngatik pelatihannya, karena takutnya kecapean kan. Ini udah settingan yang paling pas lah kalau menurut gue.
nggak perlu belajar intensitas pelatihannya dikurangin juga di akhir-akhir musim gini. Kalau cedera, aduh berabe. Karena ada beberapa pemain juga yang lagi cedera. Ya, kali ini di video ini kita akan membahas lawan Bologna dulu aja ya. Bologna ini dia di peringkat bawah sih. Harusnya menang, cuman kemarin tuh sempat kalah gue juga tuh lawan pemain lawan tim-tim yang ada di dasar klasemen. Makanya nih kita harus coba konsisten menang dulu nih. Ya harapannya sih walaupun nanti nggak juara ya tetap dipertahankan lah sama klub. Itu aja sih ya targetnya untuk jangka pendeknya. Wah, Danilo cedera berarti nih. Oh, suspensi bukan cedera. Jadi siapa aja pemain gue yang cedera? Pemain gue yang cedera itu ada ini Dejan Kulusevski, ini andalan gue nih di sisi kanan depan. Ya, dia andalan gue di sisi kanan depan. Terus ada kita kasih price. Kita kasih price wait ya, di pause dulu. Kita pause dulu ya. Ininya mati ya. Gue nggak tahu sih ini videonya gerak apa enggak ya. Ntar dicek lagi. Intinya sih semoga kita bisa menang. How expected. Nah, pelajaran gue juga yang gue tangkap ya, coba cek dulu, gue mau ngecek. Nyala belum recordingnya? Udah. Ya, gue dulu tuh sempat nggak percaya dengan asisten-asisten yang ada. Jadi, suggest dari mereka nggak gue jalankan. Cuman di sini gue belajar kalau gue menjalankan suggest dari mereka, ada peluang menangnya tuh lebih besar juga. Tuh. Nah, coba ini kita lihat. Bologna ini kalah terus. Dan kandidat uh, degradasi gitu ya, kayak Babolas comfortable. Yeah, I think I got chance. There has been something of invest Bologna. uh, Intinya gue cenderung ambil komentar positif aja sih. uh, how important player like Leonardo, wah, I think it's already him as a team. How important player of Western game changer. Danilo is ruled out. Not good news, but we will find a way to handle the situation. Ini pertanyaan udah ditanyain juga sih pas kemarin tuh. Okay, we'll be making chance with. But I feel good. You manage win. After midweek struggling, there are speculation surrounding future Anthony Conte with expert fans losing Petian with Inter. Oke, ya kita dalam sehari lagi akan bertanding ini ya. Wah, gelap nggak nih? White gue matiin dulu nih kok kayaknya. Oke, kayaknya sudah lancar sih ya. Tadi gue nggak tahu sih itu muka gue gerak apa enggak. Nah, terus apa nih, ada strategi khusus kan nih untuk lawan Bologna? Sejauh ini sih yang enggak ya. Ya harusnya menjadi lawan yang lebih mudah sih dan bisa melanjutkan tren kemenangan.
setidaknya peringkat 2 aja ya gitu. Oke. Terus di sini gue juga belajar juga di FM 2021 ini, kita tuh juga harus melihat geng-gengan di klub. Jadi geng yang papan atas tuh harus dibikin senang biar ke bawahnya juga senang gitu. Dia kayak piramida gitu juga soalnya. Itu bisa kalian lihat di menu dynamic, ntar gue tunjukin. Nah, jadi setidaknya ketika pemain-pemain itu aman, nah ini hierarki nih. Ini paling yang harus kita jaga happiness-nya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Sudah social group juga. Nah, core social group secondary. Gitu, ini yang juga harus kita jaga. Happiness, aman. Nah, untuk Ronaldo sendiri kan udah enggak nih ya. Nah, gue sendiri sebenarnya awalnya gue pengen jual tuh Ronaldo. Cuman posisi dia kan di grup inti. Kalau gue jual tuh bisa memengaruhi juga kondisi harmonisasi atmosfer di mana di ruang ganti. Jadi gue tetap pertahankan aja dan imagingnya Ronaldo di sini juga lumayan sih, lumayan gacor banget. Nah, kita coba di sini dia mau ubah permainan gue dari konservatif mulai menjadi lebih bisa menyerang. Ini gue pakai lawan Dortmund kemarin di quarter final Liga Champion. Lalu gue diminta kurangi pemain yang difokuskan untuk bertahan. Ya, soalnya kemarin lawan Dortmund dengan ada Erling Haaland, ada Marquinhos, jadi gue harus hati-hati juga. Akhirnya lawan Dortmund itu gue menang lewat adu penalti sih. Fokus play down left. Mungkin bisa. Easy tackle. Nah, harusnya ini sih bisa dipakai buat next match only, cuman gue bisa pakai semuanya, nanti juga akan berubah lagi juga sih di selanjutnya gitu. Nah, biasa di sini gue cek-cekin lagi nih. The like, kenapa the like? Oh, tumben, kelelahan the like. Bonucci juga nih kelelahan nih. Wah, Bonucci kita ganti. Ini oke sih. Wow, Morata. Dybala kelelahan juga. Kita akan mulai, ya coba ya. Go to match. Ya, pertandingannya sudah mau dimulai. Yes, clear start. I'm happy. Nilo tidak happy. Starting is a mistake. Nah, Danilo di sini disarankan sih juga mainnya di kiri sih, harusnya di kanan. Gue nggak tahu sih. Cuman emang Frabotta juga masih kurang konsisten gitu mainnya. Wah, kalau kejebolan sungguh terlalu nih. Oke, kita lihat. Ini squad dari Barcelona. Kipernya Swarovski ya padahal ya. Ini, biasanya tuh Dybala kalau misalkan yang intinya ya. Cuman ini Dybala lagi kelelahan. Nah, ini gue di posisi keempat, target gue minimal bisa nyampe posisi 2 aja. Karena selisih poin sama Milan agak jauh juga sih, sampai 5 pertandingan gitu. Kecuali gue berharap Milan kalah 5 kali, gue menang 5 kali terus. Iya. Ini dia Morata. Morata nih di sini kurang gacor sih di paruh kedua ya. Paruh pertama tuh dia lumayan padahal, cuman di paruh kedua ini agak kurang. Nggak tahu kenapa.
Gue jadi mempertimbangkan nggak lanjut sih kalau Morata. Mendingan cari yang lain. Aduh, Danilo lolos. Kacau. Ya, Bentancur. Ya, Morata. Oh ya, selain Juventus, gue juga ada make beberapa tim yang nanti mungkin gue juga bertahap bakal tampilin. Gue ada make Persita Tangerang, ada Timnas Indonesia, terus juga ada Everton. Nanti kita mainin ya. Nanti gue juga pengen dikit cerita khusus karir dari nolnya sih. Misalkan ambil klub mana gitu. Ronaldo sudah saya prediksi bisa menang muda. Kita karena emang mainnya pun lebih menyerang juga. Dan Ronaldo ini top scorer sementara sampai saat ini. Ya, posisi kita, tapi Napoli catatannya belum main ya. Nah kan kalau begini kita cuma udah tinggal beda berapa poin doang sama Lazio. Ini dia. Ini belakangnya agak-agak bolong sih ya, setelah gue kehilangan Cielini gue belum dapet back baru. Ini pun kan pakai kali ini jelek sama Bonucci udah kecapean karena emang intensitas Bonucci sama jeleknya itu sangat tinggi sih gue pakainya. Dan itu kan lawan ini lawannya bukan Milan atau Lazio. Waduh, kalau nggak bahaya. Ini udah kartu kuning lagi dua-duanya. Hati-hati juga nih kalau sedikit ceroboh aja. Wih, shit. Kacau tuh. Ya, Arthur. Ini bahaya nih. Aduh, nggak dapet si Arthur. Yuk. Morata. Yes, enggak lah. Dan Morata tuh beberapa pertandingan kemarin tuh sebenarnya sering bikin gol, cuman offset terus.
Iya. Kayaknya Ronaldo harus gue ganti deh. Kacau. Statistiknya bahkan serangan gue kalah ya dari intensitasnya, walaupun dari segi XG-nya lumayan besar. Possession masih menang dan pas complete juga masih tinggi. Oke, kita coba otak-atik. Sebenarnya yang harus hati-hati itu coba lihat dik. Bonucci masih kecapean. Bonucci masukin aja. Danilo lemah nih di sini. Kita masukin Frabrota. Oke. Yuk. Arthur Irawan lagi. Arthur Melo. Dan enaknya yang Liga Italia ini kan kita bisa ganti 5 pemain. Jadi lebih santai. Gawat nih. Pola sepuluh. Waduh, Danilo Meken nih. Danilo ganti sama Luka Rosa. Waduh, Luka Rosa nggak dibawa ternyata. Iya, Chiesa. Aduh, Isco. Sayang sekali Isco. Sayangnya Morata nggak bikin gol deh. Nah, ini dia. Gua nggak otak-atik taktik secara keseluruhan karena lebih riskan sih kalau posisinya lagi unggul nggak apa-apa. Ketika tinggalan baru bisa gua otak-atik. Ya, Isco. Ini offside, anjay. Offside deh. Aman. Setidaknya ya kalau jebolan masih aman lah ya, masih 3 poin. Oke, jebolan lagi. Kacau.
Bola-bola atasnya lemah nih. Biasanya kalau ada the like sih nggak lemah. Gila, umpannya nyiksa temen. Ya. Amanin. Jangan sampai buat kesalahan bodoh aja. Ya. Wasting time. Kita menang. Overall yang paling bagus mainnya Morata. Karena dia ngasih assist beberapa kali juga kan. Well done. Nah, kita lihat di sini. Nah, semoga aja Napoli, Lazio, Milan kalah ya. Baru dibilang pengen udahan Morata malah main bagus ya. General discussion, how do you reflect of standard of visiting? You have put together form home. Oke. Nah, kita lihat keesokan harinya sih ya. Enggak nih, harusnya udah nih. Berarti Senin malamnya. Ya, sampai di sini sih buat cerita Juve lawan Bologna dalam upaya bisa kejar juara Liga dan selisih 15 poin dari AC Milan selaku pemimpin klasemen. Kira-kira bisa nggak ya gue jadi juara Serie A nih? Tonton terus YouTube gue untuk tahu update-nya. Wah, Spalletti cerita. It's not good. We need support for all rivers. Nah, ini jawaban-jawaban normatif. Ya, belum bermain. Mungkin nanti kita akan lihat bagaimana situasinya di week selanjutnya ya. Kita save dulu. Bye-bye.